Halo guys, kembali lagi di channel Hariwar Movie. Di video kali ini admin akan merangkum sebuah film bajak laut berjudul The Forbidden Depth yang dirilis pada tahun 2021. Film dimulai dengan peperangan besar di lautan yang dilakukan oleh Kapten Bajak Laut bernama Hebo melawan krunya yang telah berkhianat. Para pengkhianat tersebut rupa-rupanya menginginkan lokasi kota bawah laut yang hanya diketahui oleh Hebo, di mana di sana terdapat cairan emas yang bisa membuat seseorang memiliki kekuatan super. Termasuk baju zirah yang dipakai oleh Hebo. Karena tak ingin mereka memiliki kekuatan, Hebo pun menolak untuk memberitahu dan lebih memilih bertarung sampai mati melawan para krunya. Lalu menciptakan kabut iblis yang sangat dingin untuk menyerang mereka. Namun, belum sempat melawan lebih banyak musuh, Hebo malah ditembak oleh salah satu krunya tepat di depan putra Hebo yang masih kecil. Tidak cuma itu, saat Hebo jatuh ke dalam lautan, ia tiba-tiba diterkam oleh sosok monster yang mengakibatkan baju zirah emas Hebo jatuh ke dasar laut. Singkat cerita, 17 tahun kemudian kita diperlihatkan desa nelayan yang mayoritas penduduknya sangat damai dan ramah. Penduduk itu disebut sebagai suku Tanka. Di saat itu juga para nelayan Tanka melakukan pencarian harta karun. Yang kebetulan sekali hari itu terdapat pusaran angin di atas lautan, karena menurut cerita jika ada pusaran angin pasti di bawahnya terdapat harta karun yang sangat banyak. Satu persatu dari mereka lalu menyelam dan mulai memungut beberapa harta karun. Namun salah satu pemuda yang bernama Ben Haiseng malah menyelam lebih dalam dan tak sengaja menemukan setelan baju zirah emas milik Hebo. Saat Haiseng memungut sekeping emas, tiba-tiba emas itu mengeluarkan asap dan masuk ke dalam tangan Haiseng. Tak hanya itu, hal yang juga bisa menciptakan pusaran air ketika memegang kepingan emas tersebut. Di waktu yang sama monster layaran tiba-tiba muncul dan mengitari tubuh Haiseng. Sementara itu di permukaan sebuah kapal bajak laut terlihat dari kejauhan dan mulai menyerang kapal. Ayah Haiseng tentu saja mulai khawatir dengan putranya yang belum juga muncul. Ia pun akhirnya memutuskan menyelam ke lautan untuk menyusul putranya. Untungnya Long berhasil menemukan Haiseng, akan tetapi sebelum kembali ke kapal, Tuan Long tiba-tiba dimakan oleh monster layaran yang membuat para pemuda memilih untuk kembali ke desa. Sedangkan oleh para bajak laut, Haiseng kemudian dimasukkan ke sebuah ruangan di mana seorang wanita bernama Michiko Nagashima menunggunya. Emas yang ditemukan oleh Haiseng yang membuatnya tambah tertarik dengan yang dimiliki oleh Seng. Bajak laut lalu membawa Haiseng ke gudang penyimpanan di mana di sana terdapat seorang gadis bernama Ansu yang juga sedang disandera, kemudian diikat bersama agar tidak melarikan diri. Ansu lalu menawarkan Seng kerjasama agar bisa kabur dari kapal, dan ternyata alasan Ansu ditangkap yaitu karena ia mencoba mencari kota bawah laut yang sangat melegenda. Konon katanya kota bawah laut itu banyak diincar oleh bajak laut karena memiliki kekuatan yang sangat hebat. Hal itu membuat Haiseng teringat tentang cerita yang dikatakan oleh ayahnya kalau pusat kota bawah laut ada di bawah pusaran air mata laut yang sangat besar. Tuan Long juga bercerita kalau Haiseng bukanlah anak kandungnya, jadi ternyata dulu ia menemukan Haiseng waktu kecil dan sudah memiliki tato di lengannya. Dia setuju untuk bekerja sama dengan Ansu yang membuat Ansu senang karena dia juga berasal dari suku itu. Sebelum mereka pergi menyelinap ke kamar Michiko untuk mengambil kepingan emas miliknya, di sana ia tak sengaja menemukan dinding rahasia serta sebuah peta yang menunjukkan Pulau Linggau. Sementara itu Ansu melewati para kru kapal yang sedang mabuk berat dan berhasil menyelinap keluar dan mencapai sisi perahu. Sayangnya Ansu kehabisan akal yang membuatnya dikepung oleh kru bajak laut. Untungnya Haiseng muncul tepat waktu dan melihat hantu kelautan. Namun saat keduanya naik ke atas perahu kecil, tiba-tiba anak panah melayang hingga mengenai punggung Haiseng.
Ternyata pelakunya adalah Michiko. Ia lalu menegur para krunya dan bahkan melempar salah satu kru ke lautan karena membiarkan dua sanderanya melarikan diri. Beberapa jam kemudian Haiseng terbangun di tengah laut bersama Angsu yang juga membantu merawat luka panah di punggung Haiseng. Ia menunjukkan kepingan emasnya ke Ansu yang membuatnya terkesan dan mengeklaim kalau ia sering melihat corak kepingan emas yang sepertinya berasal dari pulau tempat tinggalnya. Pulau itu ialah Pulau Linggau. Ia juga mengungkapkan kalau di Pulau Linggau ada pintu gerbang menuju kota bawah laut. Mengetahui hal itu mereka pun akhirnya sepakat untuk pergi ke Pulau Linggau guna menemukan kota bawah laut yang sangat legendaris. Sebelum mencapai Pulau Linggau, mereka harus melewati kabut iblis yang dibuat oleh Kapten Hebo. Kabut itu terbentang sejauh bermil-mil dengan suhu yang teramat dingin, tapi untungnya Ansu sempat mencuri 2 botol ramuan bunga lili yang dipercaya bisa menambah panas dalam tubuh, dan sekarang hanya sisa 1 botol. Mereka kemudian perlahan masuk ke kabut hantu yang sangat dingin hingga membuat Haiseng hampir tak sadarkan diri. Singkat cerita ia tiba-tiba terbangun dengan suara pria yang sedang berdebat dengan Anzo tapi Haiseng tak langsung bangun, ia kembali terlelap dan kembali sadar setelah beberapa jam kemudian. Saat melangkah keluar Haiseng menemukan dirinya sudah berada di Pulau Linggau yang dihuni oleh penduduk yang sangat damai dan ia disambut oleh seorang pria bernama Tuan Wu yang telah menyembuhkan luka Haiseng. Usut punya usut Tuan Wu ini terkenal sangat cerdas dan sering memberi penduduk lain obat-obatan. Di sana Tuan Wu memberi Haiseng buku diari kuno milik sang Raja Bajak Laut yaitu Hebo, di mana di situ ada corak pola yang sama seperti di kepingan milik Eseng dan ada juga tulisan yang memberitahu kalau pintu masuk kota bawah laut ada di bawah kapal. Tak mau menunggu waktu lama mereka bertiga pun langsung jalan-jalan mengelilingi pulau. Perjalanan panjang itu membawa mereka melewati pantai hutan dan bahkan mendaki. Sementara itu Michiko terlihat mendapatkan surat yang dikirim melalui burung merpati. Entah apa isi surat tersebut, yang pasti Michiko segera menyuruh anak buahnya untuk menyemburan api di kapalnya dan menuju ke Pulau Linggau. Keesokan harinya Tuan Wu, Ansu dan Haiseng sampai di sebuah puncak gunung di mana Haiseng tak sengaja melihat bukit yang mirip dengan kapal. Haiseng juga melihat lubang goa di bawahnya yang sudah pasti itu pintu masuk ke bawah kota laut. Ketiganya lalu pergi ke lubang tersebut dan mulai menyelam ke dalamnya. Saat hampir mencapai dasar laut Haiseng menemukan celah bawah air dan berenang melewatinya dan di saat itulah mereka menemukan gua besar di bawah air. Di dalam gua itu mereka juga menemukan tali dan obor yang sudah pasti kalau gua itu sudah dihampiri oleh manusia. Mereka kemudian perlahan mulai turun bersama kru filmnya menggunakan tali dan menjatuhkan obornya untuk melihat beberapa dalam lubang itu untuk dijadikan lokasi syuting. Singkat cerita mereka pun akhirnya sampai di dasar lubang tapi tiba-tiba Tuan Wu dengan buru-buru memperingati Haiseng dan Angsu bahwa ada arus air yang masuk. Hal itu pun membuat tangan Haiseng refleks menahan arus air dan tak sengaja mengubahnya menjadi es. Akhirnya menemukan semacam lantai dengan ukiran peta seluruh lautan yang diyakini peninggalan dari Raja Bajak Laut yaitu Hebo. Tulisan H dengan peta tersebut juga tergambar letak lokasi kota bawah laut. Tapi di samping itu Ansu masih terkejut dengan kemampuan Haiseng tadi dan mulai bertanya-tanya siapa sih sebenarnya si Haiseng ini. Mendengar pernyataan itu Haiseng pun mulai ingat tentang masa lalunya dengan seorang pria bersetelan emas. Ternyata pemain film ini anak kandung dari Hebo. Dan ini bukan pertama kalinya Haiseng masuk ke gua ini, dan ternyata Ansou yang sangat membenci bajak laut dan dia pun kecewa dengan Haiseng karena merasa dibohongi. Di saat yang sama, gempa muncul di sekitar gua dan dengan segera Angsu pun keluar dari gua tersebut sementara Tuan Wu mencoba menghentikan Haiseng yang ingin mengejar Angsu. Lalu mengaku ke Haiseng kalau nama aslinya adalah Sada. Ia juga dulu merupakan salah satu anak awak kapal Hebo sedang nama aslinya ialah Hei Dongseng Sada. Kemudian mengajak Haiseng untuk menjadi bagian kelompoknya dan menemukan kota bawah laut karena yang bisa membuka pusaran mata air besar hanyalah Haiseng. Tapi Haiseng sepertinya tidak tertarik dan pergi untuk kembali ke daratan. Saat sampai di daratan, Haiseng mendapati seluruh warga Linggau sudah disandera oleh Michiko dan krunya.
Ketika Sada datang tiba-tiba Michiko serta krunya berlutut. Kini terkuaklah siapa Sada yang sebenarnya. Ternyata dia adalah orang yang selama ini memburu kota bawah laut sekaligus pemimpin dari awal kapal Michiko. Mendengar hal itu pun merasa dikhianati oleh Sada, Hiseng sadar. Dan Sada memilih pergi dari Pulau Linggau bersama awak kapalnya karena sudah mendapatkan yang dia inginkan. Hiseng ikut dengan mereka tapi karena penduduk Linggau tak lagi mau menerimanya ia pun terpaksa ikut dengan Sada serta Michiko. Kedatangannya di kapal Sada kemudian disambut oleh para awak kapal dengan hormat. Sada kemudian mulai bercerita tentang kepingan emas milik Hiseng yang ternyata adalah bagian dari setelan jirah milik ayahnya yaitu Hebo. Hiseng lalu menanyakan ke Sada bagaimana Hebo bisa meninggal, yang kemudian dijawab tanpa ragu bahwa Sada sendirilah yang membunuh Hebo. Ia mengaku kalau dulu banyak awak kapal yang meninggal selama perjalanan mencari kota bawah laut, namun saat sudah ketemu, Hebo malah menyimpannya sendiri dan berencana untuk menghancurkannya dengan alasan kedamaian dunia. Karena hal itulah banyak awak kapal yang memberontak dan akhirnya Sada membunuh Hebo dengan pistolnya. Hiseng hidup menjadi yatim piatu dan dijauhi teman-temannya karena memiliki tato bajak laut. Seng pun meluapkan amarahnya hingga memecahkan akuarium di belakangnya. Tapi Sada malah membujuk Hiseng agar melupakan semuanya dan yang terpenting, kini Hiseng kembali ke asal aslinya dan harus mengambil kekuatan kota bawah laut untuk membalas orang-orang yang sudah membenci Hiseng. Kita kembali lagi ke Pulau Linggau di mana mereka melakukan pemakaman untuk kepala pulau yang kemarin diserang oleh kru Michiko. Angsu yang kini menjadi kepala suku kemudian pergi ke suku Tanka. Disinilah terungkap Long ternyata masih hidup. Kedatangan Angsu ke sini yaitu untuk meminta agar warga suku Tanka membantunya mengejar kapal Sada dan menghentikan mereka sebelum mencapai kota bawah laut tapi kebanyakan dari mereka menentang ide ini karena terlalu berbahaya. Tuan Long kemudian menenangkan Angsu dengan mengatakan kalau Hiseng menganggap suku Tanka adalah rumahnya. Jadi ia akan pergi menjemputnya meski kondisi Hiseng selamat atau tidak. Apapun yang terjadi ia tetaplah putranya. Sementara itu di kapal bajak laut Hiseng kini sudah menerima kenyataan dari mana dirinya berasal. Ia mulai mengenakan setelan bajak laut dan membuka pusaran mata air besar untuk awak kapalnya. Bersama dengan itu sebuah kapal nelayan menuju ke arah mereka tapi mereka meremehkan kapal itu dan tak membetulkannya. Kapal nelayan itu lalu mulai mendekat dan ternyata itu adalah teman-teman Hiseng dari suku Tanka yang mintanya untuk pulang. Namun Hiseng malah menolak sampai akhirnya terlihat dari kejauhan puluhan kapal lain menuju ke arah mereka. Kapal-kapal itulah yang membawa Angsu dan disusul dengan Tuan Long yang membuat Hiseng terkejut karena mengira ayah angkatnya sudah meninggal. Saat Hiseng memeluk Long, tapi tiba-tiba Sada menembak Tuan Long dari belakang. Penduduk Tanka pun tak terima dan akhirnya terjadilah pertempuran antara para bajak laut dan suku Tanka. Di tengah pertempuran itu Sada malah bersiap untuk menyelamkan ke kota bawah laut, sedang Hiseng mulai ingat dengan kejadian terbunuhnya Hebo di mana saat kejadian itu Hiseng bersembunyi di sebuah tong dan ikut terjatuh saat ayahnya tenggelam, sebelum akhirnya ia ditemukan oleh Tuan Long. Dari sinilah Tong kembali ke pihak Tank dan akan melawan balik Sada. Sementara itu di tengah pertempuran Michiko mengambil kesempatan untuk membunuh Angsu. Namun sebisa mungkin Hiseng mencoba melindungi Anso sampai akhirnya monster lautan melompat melalui atas kapal. Hiseng lalu memutuskan untuk mengejar Sada, agar kekuatan kota bawah tak jatuh di tangan yang salah. Hiseng kemudian masuk ke dalam laut dan melewati pusaran arus sampai akhirnya tiba di kota bawah laut. Saat sampai di sana Hiseng mendapati kalau Sada sedang menyerap kekuatan di kolam emas. Kekuatan dahsyatnya itu pun mulai muncul, ia mengubah lautan maupun daratan menjadi es yang sangat dingin bahkan juga menjadi lemah karena suhu dinginnya mencapai -100°C. Tetapi hal itu tak membuatnya menyerah begitu saja, ia perlahan berjalan dan mencoba menghancurkan pilar kekuatan, namun sayangnya kekuatannya tak cukup kuat untuk menghancurkan pilar besar tersebut.
Alhasil Sada yang melihat itu pun melempar Haiseng sejauh mungkin. Ia membuat Haiseng tak sadarkan diri sambil menggenggam kepingan emas di tangannya. Beberapa saat kemudian kepingan itu tiba-tiba meleleh dan cairan emasnya menyerap di tangan Haiseng. Kini waktunya ia melemparkan satu pukulan mematikan ke arah pilar kekuatan dan akhirnya berhasil menghancurkan pilar itu sehingga membuat emas cair di bawah Sada menghilang. Begitu pula dengan Sada yang tertimpa runtuhan pilar kekuatan sampai meninggal. Setelah hancurnya kota bawah laut, pembatas kabut hantu juga menghilang sehingga kini warga Liang bisa bebas melihat dunia luar. Kapal bajak laut juga kembali naik ke permukaan bersama dengan harta karun untuk para penduduk Tanaka. Meskipun begitu mereka berduka karena Haiseng tak ditemukan, lalu tak selang lama kemudian Haiseng akhirnya bergabung kembali dengan Anzo. Oke guys, semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya. Sekian dari Hariwar Movie, sampai jumpa di video-video berikutnya.